Assalamualaikum anak-anak kecil yang di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat ya. Dan juga jangan lupa jaga kesehatannya. Kalau keluar rumah tetap pakai masker. Anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, sekarang kita masuk ke tema 3E, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita saksikan penjelasan dari teacher-teachernya. Belajar bahasa Indonesia pada pembelajaran 5 dan 6 pada topik kalian masing-masing. Nah, silakan kalian buka pada kalian halaman 21. Ya, perhatikan dalam teks kalian. Dalam teks itu ada bacaan yang berjudul Sebelum Adie. Nah, sebelum kita jelaskan, kalian harus tahu apa itu kata baku. Nah, kata baku adalah kata yang sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Nah, jadi kata baku adalah kata yang sesuai di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Dalam kaitannya dengan pelajaran hari ini, kalian disuruh membaca dalam teks Sumber Video pada halaman 21. Kalian cari mana kata baku dan artinya. Nah, di dalam teks Video akan terdapat kata baku. Di antaranya kalian simak. Pada perubahan cuaca Indonesia memiliki beberapa waktu menyebabkan penurunan suhu. Nah, kata suhu itu adalah termasuk dalam kata baku. Kalian tulis suhu. Nah, kemudian untuk kata baku selanjutnya adalah dataran tinggi. Kemudian embun. Dan yang terakhir adalah membeku. Nah, dalam teks kita akan memperoleh informasi setelah kita membaca. Di antaranya adalah berupa kata-kata baku yang nantinya kalian disuruh untuk mencari artinya. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Nah, kalau bisa dipahami, mari kita lanjutkan untuk pembelajaran 6-nya, masih dalam bentuk teks, yaitu yang berjudul tentang cuaca ekstrim. Nah, kata baku dalam teks cuaca ekstrim, kalian cari caranya dengan membaca teks, kemudian kalian tulis kata baku yang ada dalam teks tersebut. Langsung saja dijelaskan untuk cuaca ekstrim. Kata bakunya adalah cuaca. Yang pertama, kata bakunya berupa cuaca. Kemudian topan. Kemudian banjir, dan yang terakhir adalah hujan es. Nah, di situ setelah kalian mendapat informasi, kalian tulis seperti dalam contoh.
kalian cari arti dalam kamus besar bahasa Indonesia. Setelah itu kalian buat kalimat. Ya, nanti akan dijelaskan atau diberikan tugas selanjutnya yang berkaitan dengan penggunaan kata-kata baku. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Anak, sekarang kita masih belajar tentang pecahan. Jadi sekarang kita belajar pecahan dengan membandingkan menggunakan gambar. Kita lihat halaman 23. Ibu Nina dan Tony menyediakan kue bolu-gulung dengan ukuran yang sama. Berarti antara gambar 1 dan gambar 2 ukurannya sama. Ibu Tony memotong kue bolu menjadi 6 bagian sama besar, dan Ibu Nina memotong kue 4 bagian. Ibu Nina memotong kue 4 bagian, sedangkan Ibu Tony memotong kue 6 bagian. Sementara kue yang kedua ini ukurannya sama. Jadi Ibu Nina memotong 4 bagian, Ibu Tony memotong 6 bagian. Kemudian potongan kue sebanyak 2/4 bagian kue milik Ibu Nina. Berarti 2/4. 1, 2, 3, 4. Berarti kita ambil 2/4 adalah kue Ibu Nina, dan 3/6 adalah milik Ibu Tony. Coba kita lihat ya, dipotong 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 3 potong punya Ibu Tony. Kita tulis 3/6. 1, 2, 3. Berarti 3/6. Nah, anak-anak, sekarang kita bandingkan antara gambar kue pertama dengan kue kedua. Ukurannya sama besar, tetapi potongannya berbeda. Yang ini dipotong 2/4, ini dipotong 4. Yang ini dipotong 6. Jadi punya Ibu Tony 3/6. Kita lihat potongannya. Antara gambar 1 dan gambar kedua, nilai pecahannya 2/4 dan 3/6. Kita bandingkan dari gambarnya, berarti gambarnya ukurannya sama. Jadi kita membandingkan yang pecahan senilai dengan bentuk gambar. Jadi antara gambar 1 dan gambar 2, pecahannya senilai. Karena dari bentuknya, dari bentuk gambar ini sama. Ini 2/4, ini 3/6. Kita lihat gambarnya antara gambar 2 dan gambar 1. Jadi pecahannya ini senilai. Kemudian kita lihat lagi gambar yang kedua, itu adalah gambar pizza. Gambar pizza yang ini dipotong, diambil 1. Ini sama-sama pizza, ini pizza pertama, ini pizza kedua. Yang ini diambil 1 potong, berarti 1/4. Kemudian pizza yang kedua ini dipotong 8 bagian. Nah, dipotong 8 bagian, kemudian diambil 2. 1, 2. Nanti kita tulis 2 semua pizzanya berapa potong? 8. Berarti 2/8. Coba kita bandingkan gambarnya. Antara 1/4 dengan 2/8. Jadi kita bandingkan dari gambarnya, berarti dia memiliki pecahan yang senilai. Jadi antara pizza pertama dan pizza kedua, 1/8 dengan 1/4 dengan 2/8 memiliki pecahan yang senilai. Anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh halaman 27. Di halaman 27, gambar pertama adalah kertas Nina, yang kedua adalah kertas Lani. Kertas Nina dipotong 1/2. 1/2. Ini
Kertasnya sama ukurannya ya. Jadi kalau ini dipotong 2, kalau yang lain dipotong 4. Dari dipotong 4 ini yang digunakan 2 potong. Berarti ini 2 per 4. Mari kita bandingkan antara gambarnya, apakah dia senilai 1/2 dengan 2/4. Coba kita lihat gambarnya. Berarti 1/2 dengan 2/4. 2/4 bagian itu 2/4 bagian sama dengan 1/2 bagian. Jadi antara 1/2 dengan 2/4 adalah pecahan senilai. Anak-anak teacher, perhatikan gambar yang di samping ini. Nah, gambar ini merupakan gambar bineka tunggal ika. Nah, kita sesama umat manusia yang ada di Indonesia maupun dimanapun saja, kita harus memiliki sikap bersatu. Nah, dari sikap bersatu itu kita memiliki manfaat yang sangat banyak. Nah, yang pertama adalah menjaga kerukunan dalam masyarakat. Nah, dengan adanya kita saling bersatu, kita akan menimbulkan sikap kerukunan. Yang kedua, masalah yang dihadapi akan cepat terselesaikan. Nah, misalnya ada teman kita yang sedang bermasalah, dia minta tolong sama kita. Kita dengan senang hati membantunya. Dengan seperti itu, maka masalah akan cepat selesai. Kemudian yang ketiga, menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dan yang terakhir adalah menciptakan kehidupan yang tertib, aman, nyaman, dan damai. Nah, jadi anak-anak teacher semua, kita semua yang ada di rumah, di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, kita harus mempunyai sikap bersatu. Tidak ada saling membedakan antara suku, bangsa, dan agama, dan tidak ada membedakan mana dari status sosial, mana yang kaya, mana yang tidak berada. Anak dengan penjelasan dari teacher-teachernya tadi, semoga dengan penjelasan yang disampaikan oleh teachernya, anak-anak bisa memahaminya, dan jika masih mengalami kesulitan, baca lagi bukunya, lihat lagi videonya, dan jika masih mengalami kesulitan, boleh menghubungi teacher-teachernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.